Kemarin saya sudah menerima eh, skripsi ya. Nah, ini yang masuk minggu lalu yang mulai hari Rebo, memang belum saya periksa. Biasanya saya memeriksanya hari Minggu ya. Karena ini saya harus Senin dan hari ini juga juga apa ini masih ke kampus karena ngurusi ini akreditasi. Kemudian untuk informasi apakah skripsinya nanti seminar sidang skripsi dan seminarnya atau seminar KP gimana ya, kita menunggu informasi ya, tapi kita bersiap saja berprepare untuk kondisi normal gitu ya. Kalaupun nanti kondisinya tidak normal, ya apa boleh buat ya, kita lakukan seperti hal ini ya, seperti itu. Kemudian kemarin mungkin Anda dengar ya, ada wacana mengenai mengganti apa itu, skripsi dengan tulisan gitu ya. Nah, kira-kira gimana? Setuju nggak? Ya itu masih dalam wacana gitu, karena memang tidak semudah itu gitu. Oke, saya kira itu saja. Ada yang mau komentar? Pak, Ya. maaf Pak, saya mau bertanya Pak. Ini kan untuk metode saya ini kan nggak umum ya Pak ya. Mm-mm. Karena ini kan bentuknya customized Pak. Ya. Antara hybrid itu kan pencampuran dua metode dan itu baru dibahas di jurnal saja Pak. Ya. Gimana Pak untuk menurut Bapak? Nah, Anda bisa mengecek jurnal itu. Jurnal itu sebetulnya tidak selalu memunculkan ilmu baru gitu. Dia pasti punya landasan teori. Silakan Siap Anda Pak. Anda cek di daftar pustakanya si jurnal. Nah, itu namanya tracing ya, gitu. Hmm, siap Pak. Heeh. Entah itu dia mungkin mengambil, oh metodenya yang bikin siapa nih, misalnya Google misalnya ya. Ya silakan Anda tracing di Google. Kalau memang ada di situ, biangnya informasi masternya ada di situ, ya silakan ambil dari situ. Gitu. Kadangkala memang ada, Oh siap Pak. Saya cek. kadangkala memang ilmu-ilmu yang tertentu yang spesifik yang sekarang itu kan masih dalam pengembangan. Nah, tapi dia mengambil data dari misalnya atau metodenya dari vendor misalnya gitu ya. Nah, informasi yang ada di vendor itu misalnya Google kan ada di situ. Nah, itu boleh-boleh saja diambil untuk referensi. Oh, Sepanjang Anda siap bisa siap Pak. sepanjang bisa menyatakan bahwa Anda tidak tidak ada belum ada bukunya gitu. Ya, Oh siap Pak. ya. Kalau kemarin sih saya cek di daftar pustaka untuk teorinya dia sendiri Pak, itu murni dari karyanya dia sendiri Pak. Dia tidak cantum dari apa namanya untuk metode itu ya Pak ya, itu Mm-mm. tidak ambil dari tempat lain Pak. Ya. Nah, berarti boleh pakai jurnal itu. Anda nanti jelaskan metodenya seperti apa gitu. Siap Pak, siap. Mm. Tentu penulisannya seperti yang tadi ya, yang Siap ambil Pak. dari jurnal ya. Dan Anda harus bisa membuktikan bahwa itu diambil dari jurnal. Nah, kenapa kok saya melarang mahasiswa mengambil dari jurnal? Kenapa? Ketika saya tanya, bla 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 bla, sistem informasi adalah ini dari jurnal ini, penulis ini. Saya tanya, siapa nih? Jangan-jangan tetangga Anda gitu ya. Oh, nggak tahu Pak, saya cuma ini. Nah, berarti dia belum membaca jurnalnya gitu. Kalau Oh siap siap. sesuatu yang sifatnya umum, ambillah dari buku ya gitu. Siap siap. Ya, Dimengerti Pak. oke. Terima kasih Pak Adam. Sama-sama. Ada lagi? Kayaknya yang lain sudah lancar nih. Mei, Juni ya? Juni kapan sih? Saya juga Juli ya? Jadwalnya mana? Oh, itu jadwalnya. Ya, mungkin sekitar bulan Juli, Juli ya. Juli seminar seminar skripsi.
Riri, nggak ada masalah, Riri? Ya, kurang. Nah, saya ini. Pembuatan program, terus kan saya harus ngambil data training di kampus, itu gimana ya Pak? Data dari kampusnya. Oh, Dari akademik. Anda kirim data apa yang diperlukan, nanti saya coba bantu ke TIK melalui TIK. Syukur-syukur kalau ada data yang bisa saya akses ya, karena kamu kebetulan mengakses mahasiswa ya. Apa? IPS ya, IPS mahasiswa, kemudian tahun lulus gitu kan ya. Ya. Datanya cuma jurusan informatika aja, Pak. Nah ya. Makanya diinfokan ke saya datanya apa saja yang diperlukan yang dari informatika. Siapa tahu saya punya akses untuk melihat data tersebut gitu. Selama mahasiswa informatika, misalnya data nilai gitu ya, saya masih bisa sih, bisa bantu. Ya, oh ya, yang KP atau yang mengambil data di industri ya, ini memang agak sulit ya, karena di tempat studi kasusnya mungkin juga di lockdown juga ya. Ya, kita coba buat engine-nya dulu aja gitu. Syukur-syukur Anda sudah punya datanya, sudah di-share melalui online gitu ya. Seperti itu. Jadi nggak harus datang ke kantornya. Ini juga masalah juga buat yang KP ya, gitu. Misalnya yang KP bikin sistem rapot di sekolah, nah kan bingung ya. Siswanya berapa, kemudian gurunya berapa. Nah, ini saya menyarankan untuk dibuat engine-nya dulu aja. Gitu. Dalam artian datanya ya mungkin data-data yang dummy begitu ya. Itu. Ya kalau 1-2 orang guru kan pasti dapat lah ya infonya kalau hanya sekedar sedikit gitu. Tapi intinya adalah gimana caranya supaya aplikasinya bisa dibuat itu saja gitu. Sehingga begitu diterapkan dengan data yang iya, ya. Nah, maaf keputus. Iya, itu tadi informasinya ya. Oke. Lanjut. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya tutup. Selamat belajar. Selamat mengerjakan. Siap, Pak. Terima kasih, Pak Adam. Sama-sama.